Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali memasuki Abam episode 602 saudara. Dari wanita usia 40 tahun cerai mati. Ya. Pak, saya mau bertanya, setelah 3 hari suami saya meninggal, saya bermimpi melihat suami saya duduk pakai kaos warna putih yang biasa dipakainya saya berada di sampingnya. Dia bilang ini semua gara-gara si dia. Menyebut nama salah satu teman dagangnya di pasar. Saya terbangun, saya jadi berpikir apa maksud mimpi saya. Memang yang dia sebut itu teman yang sama dagangannya dengan suami, itu mimpi 1 tahun yang lalu, Pak. Suami saya meninggal tahun 2021 dan meninggalkan saya dan ketiga anak kami laki-laki, yang sulung kelas 3 SMP, yang kecil 6 SD, dan memang dia sebelumnya cuci darah kurang lebih 2 tahun. Saya merawatnya sampai nafas terakhirnya. Saya sangat pilu dan trauma mengingat penderitaan suami saya dan sempat saya marah sama Tuhan. Berdoa seperti ini, apalagi Tuhan yang harus dialami suami saya, buat saja sampai titik terakhir. Saya tidak mampu lagi berdoa dengan kata-kata, hanya air mata yang mengalir. Mohon doakan saya Pak Eras supaya kuat menjalani hidup ini, karena masih banyak tanggung jawab saya sebelum suami meninggal. Dia berpesan kalau saya meninggal kamu tidak usah menikah lagi, uruslah anak-anak kita. Aku yakin kamu mampu, itulah yang selalu saya ingat. Terima kasih Pak. Jadi curhat ke Bapak. Saya adalah salah satu penggemar Bapak karena setiap khotbah Bapak menguatkan saya. Tuhan memberkati. Saya tidak tahu Ibu usaha apa ya, tapi memang salah memilih jodoh akan menambah kesulitan dan bencana untuk Ibu. Soal mimpi saya tidak berani menafsirkan, tetapi yang jelas ya, suami Ibu juga dipersiapkan untuk tidak masuk neraka. Selama penderitaan itu suami Ibu pasti bergumul dengan Tuhan. Sampai dia punya pesan kalau meninggal agar Ibu tidak menikah, supaya kamu tidak menikah ya. Kamu penuhi jika Tuhan mengendaki tentunya ya. Semua harus dipertanyakan dengan Tuhan. Jangan marah terhadap Tuhan, karena jika suamimu tidak meninggal dunia, belum tentu kamu tidak dikecewakan dia. Belum tentu keadaan lebih baik. Jadi apa yang Allah lakukan itu pasti baik dan sempurna. Jadi kita syukuri saja keadaan ini ya. Berterima kasih kepada Tuhan. Jika kamu membutuhkan pendamping dalam keadaan sulit, kamu hubungi Abam. Saya bisa mendampingi kamu melalui konselor wanita. Ya, bukan saya sendiri langsung. Kau masih punya keluarga, masih punya sahabat, yaitu saya dan tim. Ya, Tuhan memberkati kamu. Percaya bahwa itu semua baik. Jangan marah lagi terhadap Tuhan. Ya, kamu bukan hanya punya teman curhat, tapi juga
teman sepenanggungan. Oke, Salam Pak Pendeta, izin bertanya, ini dari pria usia 48 tahun ya. Saya dan istri sudah berkeluarga 21 tahun. Dari awal pernikahan hubungan saya dengan istri sudah sering ribut karena istri saya sangat cemburuan. Sering membatasi saya keluar rumah walaupun dalam rangka melaksanakan tugas dari satuan. 4 tahun setelah menikah istri saya ketahuan selingkuh, tapi saya maafkan. Perbuatan yang sama selingkuh masih dia lakukan dengan beberapa orang yang berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda. Mengikuti perpindahan tugas saya. Yang sangat miris adalah semua pria yang selingkuh dengannya adalah bawahan saya. Tapi masih tetap saya maafkan. Alasan utama saya maafkan karena saya sayang dengan anak-anak saya. Aduh, kok jadi berat saya membaca terus ya. Ini istrimu ini sakit ya, punya kelainan seks atau memang ada kuasa kegelapan yang mencengkeram dia lalu membuat kecenderungan melakukan perselingkuhan. Bisa secara genetika, juga ada bisa karena unsur kuasa kegelapan. Ini yang membuat kamu harus sabar. Sampai kapan harus bersabar? Kapan-kapan. Artinya sampai kapan saja. Tapi percaya ini akan berhenti. Tuhan akan bertindak. Tuhan menghargai kesabaranmu dan akan melakukan tindakan. Istrimu masih bisa berubah atau bertobat. Cuman saya khawatir Tuhan pukul dia. Dan itu menyakitkan. Apa yang harus saya lakukan? Demikian kamu bertanya. Kamu berubah. Makin kudus. Makin suci, makin rohani, memancarkan kerohanian yang baik. Melalui Truth ID doa bersama dengan saya, Anda akan menjadi orang yang kuat dan kokoh. Ya, bila membutuhkan pendampingan, kami akan mendampingi. Anda seorang abdi negara barangkali, dan Anda menjadi pelayan Tuhan sebagai abdi negara, juga abdi Tuhan. Selamat berjuang, percaya Tuhan akan menolong. Berubah, hidup makin suci, tetap sabar, akan ada ujung atau akhirnya. Tunggu, Tuhan punya jadwal yang tepat. Selamat berjuang. Tuhan menolong pria ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dari wanita usia 71 tahun cerai mati. Anak saya satu wanita umur 45 tahun. Berpacaran dengan orang Islam. Duda cerai hidup beranak 6. Katanya sudah cerai tapi istrinya sering datang meminta uang. Laki-laki freelance di kantor anak saya. Tidak punya penghasilan tetap. Anak saya janda, suami meninggal. Saya diusir dari rumahnya dan sekarang tinggal di gereja. Karena saya tidak setuju dengan hubungan mereka. Kini mereka kumpul kebo. Apa yang harus saya perbuat? Mohon pendapat Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi Pak, saya selalu terbangun antara jam 2 sampai jam 4 pagi subuh. Apa artinya? Di usia ibu 71 tahun, seperti saya sudah mendekati usia 64 sekarang, memang sering bangun jam 2, jam 4 semacam itu. Dan itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Ya. Jadi bukan suatu yang bisa bersifat mistik, irama tubuh kita sudah berubah. Ibu jangan harap anak memanggil ibu kembali ke rumah. Lupakan. Anak yang tidak nurut seperti ini, anak yang menjadi beban. Jadi ibu tidak perlu mengharapkan anak ibu memanggil ibu balik ke rumah. Ibu tetap aja di gereja, mungkin sampai Tuhan panggil pulang. Dan ibu ikut doa bersama saya, mendengarkan khotbah saya. Kita berkemas-kemas saja pulang ke surga. Ampuni anakmu, doakan. Tidak perlu hubungi dia.
Ibu nanti tambah sakit hati waktu menghubungi dia tidak menanggapi dengan baik. Ibu datang sendiri ke bumi, ke dunia, akan pulang sendiri. Ya, selamat berjuang ya Bu, tetap tabah dan kuat. Dari anak umur 13 tahun sekarang laki-laki. Om Eras sering ya, tidak jarang bilang bahwa kita harus meninggalkan percintaan dunia. Saya melepas hobi saya satu persatu sampai hari ini. Pertanyaan saya, Om, sekarang saya sudah meninggalkan semua hobi dan kesenangan saya pribadi. Tetapi seolah-olah tidak ada yang terjadi pada diri saya. Saya dikelilingi oleh orang-orang seiman yang masih materialistis, tetapi baik. Dan juga tidak ada penganiayaan dalam bentuk apapun. Seolah-olah tidak terjadi apapun. Apakah saya benar-benar sedang diproses Tuhan ya Apakah ini termasuk usaha setan menjatuhkan saya? Oh, setan pasti berusaha supaya kamu jadi anak nakal. Kok tidak terjadi apa-apa ya? Sudah melepaskan hobi satu persatu ya. Jason Bravio Nathanael. Oh, keren lah kamu. Nah, Jason ya. Kalau lempar biji mangga di kebun, tidak terjadi apa-apa hari pertama. Minggu pertama, bulan pertama, kok nggak ada apa-apa? Ada tumbuh. 2 tahun, 3 tahun, masih tumbuh, nggak ada apa-apa. Tunggu 7 tahun, 8 tahun, keluar buahnya. Jadi kalau sekarang seakan-akan tidak terjadi apa-apa, bukan tidak, belum. Kamu sedang meninggalkan hobi-hobi yang salah, kepentingan-kepentingan duniawi, dan Roh Kudus pimpin kamu. Suatu hari kamu jadi orang hebat. Dengar kata Om Eras, kamu jadi orang hebat untuk kemuliaan Allah. Maju terus Jason, Tuhan memberkati kamu. Luar biasa anak ini. Dari Madeleine umur 7 tahun. Wah, biasanya 71, 67, ini 7 tahun. Salam Om Eras, gereja saya GSKI Gajah Mada. Ini pakai HP mamiku. Bagaimana menghadapi teman di kelas yang suka membuli aku? Aku sering dikatain jelek, hitam, dan dia suruh aku makan makanan bekas dia. Anak ini hampir setiap hari membuli aku. Guruku hanya diam jika aku melapor. Mamiku bilang suruh cuekin aja dan menghindar. Papiku bilang suruh lawan dan tegas. Yang benar yang mana, Opa Eras? Apa kalau melawan anak ini berdosa? Terima kasih. Yang pertama, mami kamu itu sudah benar berkata, diam, cuekin, dan menghindar. Oh, itu paling top. Yang kedua, papimu bilang lawan dan tegas. Lawan mungkin tidak, tegas iya. Jadi kalau kamu disuruh makan bekas, bilang aku tidak mau. Ya, aku tidak mau. Suatu kali dia akan celaka. Dan dia akan membuktikan bahwa kamu dilindungi Tuhan. Misalnya, kamu dipaksa makan, kamu tidak mau. Nanti ada orang lihat. Lalu berkata kepada anak itu, kamu jangan kurang ajar, kamu maksa orang makan bekas. Misalnya. Atau Tuhan bisa pukul dia loh. Tentu kamu jangan berdoa supaya Tuhan pukul dia. Tapi Tuhan akan lindungi kamu. Jadi kamu cuek dan hindari saja. Tegas, jangan makan bekas dia. Ya, kita nggak tahu bekasnya itu apa. Ya. Lalu kamu kalau sampai keterlaluan, kamu bilang mama. Dan mamamu harus lapor kepala sekolah. Bukan hanya gurunya, kepala sekolah. Ya. Kalau sampai tingkat itu penganiayaan, kamu sampai luka, nah itu kamu bilang sama orang gereja. Nanti orang gereja akan lindungi kamu kalau kamu ada apa-apa. Ya, nanti Opa Eras suruh pengerja gereja, ya, jagain kamu, nggak boleh nakalin kamu keterlaluan, ya, betul. Ya, nanti kalau sampai kamu disakiti keterlaluan, mamamu mesti lapor kepala sekolah. Masih saja tidak ditanggapi. Wah, mungkin terpaksa deh Opa Eras turun. Suruh orang ke sekolah kamu lalu minta
penjagaan untuk anak, untuk kamu ya, Madeleine. Tapi saya kira nggak sampai di situ. Tuhan akan jagain kamu kok ya. Tuhan lindungi kamu. Ini sekarang apalagi sudah cerita sama Om Eras begini nih. Om Eras dalam hatinya juga nggak suka kamu digituin ya. Tuhan tolong, Tuhan mengampuni temanmu yang nakal itu. Tuhan memaafkan dia, Tuhan memberkati dia. Tuhan tolong. Amin. Oke. Dari wanita usia 27 tahun, Salam Bapak Eras, ketika ibu saya sakit di tahun 2017, saya mengalami kejadian supranatural. Singkatnya, saya ketika itu tidak setuju dengan adanya pengobatan alternatif yang bukan dari Tuhan dan dimarahi oleh keluarga besar. Hingga jika ibu saya meninggal, maka saya bertanggung jawab. Pemikiran saya sewaktu itu, jika ibu memang dipanggil Tuhan, maka Tuhan ambil saja dan bersama dengan Tuhan. Tapi jika ibu belum waktunya, kiranya masih diberi kesempatan dan biarlah mengenal Allah dengan benar. Ketika itu saya meminta bantuan banyak hamba Tuhan untuk mendoakan ibu saya. Namun semuanya seakan tidak bisa mengatasi situasi tersebut dan malah semakin parah. Dari hal ini saya belajar hanya mengandalkan Tuhan bukan manusia. Suatu saat ketika ibu saya diungsikan ke daerah lain dan saya datang, tiba-tiba ibu saya ketakutan dan berteriak, panas, panas. Ketika saya mendekat, serta menyuruh saya untuk tidak mendekat. Saya melakukan doa puasa dan selalu penyembahan, serta membaca firman setiap waktu ketika menghadapi hal tersebut, karena adanya peperangan roh. Kunci kesembuhan ibu saya waktu itu ternyata adalah mengampuni dan mendoakan yang baik bagi orang yang mengirimkan penyakit tersebut. Kami tahu orang yang kirim penyakit tersebut karena ketika saya tanya dia menjawab dan ada gerakan seperti bola sekepal di perut ibu saya. Puji Tuhan ibu saya diberikan kesempatan dan rohnya dapat kembali. Karena ketika 3 bulan setelah sadar, saya tanya tidak ingat apapun. Jadi yang di dalam tubuhnya sudah berbeda. Semenjak itu saya lebih peka. Namun masih ada rasa takut jika saya terlalu peka terhadap alam roh. Saya coba untuk uji hal ini dan didapati. Ketika saya jauh dari Tuhan, bolong doa misalnya ya, saya tidak merasakan apapun. Ketika saya mendekatkan diri dengan Tuhan, saya begitu merasakan hadirat Tuhan dan ditunjukkan keadaan orang-orang di sekitar saya tanpa mereka bercerita. Saya ingin bertanya dan mohon peneguhan dari Pak Eras, serta mohon penjelasan Pak Eras mengenai karunia Roh Kudus dan jawatannya. Mohon doa Bapak juga kiranya Tuhan berkenan hal ini dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Pak. Saya sudah bergabung dalam GSKI. Kalau kamu ya hidup kudus, hidup dalam doa, kamu diurapi Roh Kudus. Tidak perlu mengundang pendeta. Kamu sendiri bisa usir kuasa kegelapan dalam diri ibumu. Kalau itu santet misalnya, tenung, kamu bisa usir dalam nama Yesus. Dan ini terbukti kan? Panas-panas. Nah itu juga sering saya alami ketika saya tumbang tangan ke orang yang kerasukan setan atau diteluh atau ditenung. Panas-panas. Kamu juga bisa melakukan. Jangan takut ya. Jangan takut kamu peka dengan alam roh. Karena Tuhan memagari kamu dengan kuasanya. Karunia-karunia roh diberikan kepada setiap orang. Orang percaya maksudnya ya. Tidak terbatas oleh orang tertentu. Jadi kamu juga bisa punya karunia ini. Saya senang membaca ini. Kamu masih muda tapi kamu hebat. Artinya kamu bisa menjadi pelayan Tuhan. Suatu hari kamu bisa bergabung dengan GSKI. Bukan menjadi anggota jemaat saja tapi jadi pelayan Tuhan. Temui saya jika ketemu. Beritahu saya yang mendekati mama saya. Lalu mama saya berkata panas-panas. Kemungkinan besar memang orang tuamu, mamamu ini diteluh atau disantet. Kamu bisa lepaskan itu ya dalam nama Yesus Kristus. Bisa. Oke, Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 49 tahun, 2 orang putri. Salam Bapakku, saya mulai kecanduan dengar khotbah Pak Eras melalui YouTube. Dan akhirnya saya merasa khotbah dari pendeta di gereja tempat saya berjemaat menjadi kurang patut diikuti. Oleh karena sangat jauh dari ajaran Pak Eras.
Tidak pernah menekankan tentang kekudusan karena beranggapan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Wah, ini menyesatkan memang. Selain itu juga setiap saat yang menjadi penekanan selalu tentang ketaatan yang tujuannya untuk mendapat berkat materi. Saya menjadi merasa tidak nyaman ada komunitas gereja tersebut dan mulai sedikit menjauhkan diri dan tidak terlalu bergaul dengan mereka. Hanya seperlunya datang beribadah dan langsung pulang setelahnya. Salahkah saya dan bagaimana saya harus bersikap? Kalau you tetap ada di situ bagi berkat ya Bu. Berkat untuk mereka, ajarkan kebenaran yang Ibu peroleh dari Truth ID. Tapi kalau tidak bisa ya Ibu pindah saja gereja. Kenapa? Kalau Ibu terus di situ, Ibu nanti juga lelah. Ibu stres menghadapi menghadapi gereja tersebut. Dari wanita usia 66 tahun. Salum Pak Era, saya mau bertanya Kejadian 13 ayat 18 tentang Abram. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon Tarbantin di Mamre, di dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kalau sekarang di bumi ini, itu di negara apa ya Pak namanya Pak Eras? Iran atau Irak atau apa? Terima kasih Pak. Sebenarnya Abram itu keluar dari sekitar yang disebut lembah Sumeria. Di kota Ur atau Ur Kasdim itu di sekitar Irak. Ya. Jadi antara Irak ke Palestina di perjalanan itulah. Ya. Itu kira-kira wilayah di mana Abram pernah berjalan dan menjadi bangsa nomaden. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 49 tahun sudah menikah. Salom Pak Erastus, terima kasih buat segala firman-Nya buat saya yang menguatkan dan selalu mencintai Tuhan Yesus. Saya seorang istri yang mempunyai 5 orang anak dan saya sudah berjauhan dengan suami. Saya ingin anak saya mau melayani Tuhan dan mengabdi belajar yang lebih baik lagi. Anak saya masih dulu di bangku SMA kelas 2, dia ada di Bengkulu, saya asramakan. Berkat kemurahan Tuhan, dia dari SMP sampai SMA, dia ditolong sama Tuhan melalui asrama bagi orang yang tak mampu. Saya kerjaan serabutan, sementara anak saya yang ingin melanjutkan ke jenjang tinggi, dan saya berkata saya tidak mampu. Yang jadi pertanyaan saya kepada Bapak, apakah saya salah tidak mau menuruti permintaannya? Dan dia merasa kecewa sama saya, Pak. Apa yang harus saya perbuat untuk anak saya ini? Kalau nanti dia tamat SMA, Pak, tolong bantu doanya, Pak. Supaya Tuhan buka jalan buat anak ini nantinya. Maaf ya, Pak, saya jadi curhat kepada Bapak. Status saya seorang ibu, tidak ada suami, umur 48 tahun. Saya sudah 5 tahun sendirian mengurus anak-anak saya, Pak. Saya ingin salah satu anak saya mau melayani Tuhan seperti cerita saya ini. Aduh, hati saya jadi sedih, Ibu. Nanti akan dihubungi orang saya. Ya, Ibu, apa yang saya bisa bantu untuk Ibu, ya? Kalau anak Ibu betul-betul pintar, cakap, nilainya tinggi, ya dikuliahkan mestinya. Pasti ada orang-orang yang mau mendukung, ya. Pasti kalau itu benar-benar anak Ibu pintar, prestasinya bagus, saya kira kita semua juga berani untuk mendukung. Tapi kalau prestasinya kurang baik ya mesti kerja, ya. Apalagi syukur-syukur anak Ibu mau menjadi hamba Tuhan. Aduh, saya ada sekolah untuk jadi guru agama, pendeta, konselor, ya. Puji Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya teruskan lagi saudaraku sekalian, ya, dari wanita usia 43 tahun sudah menikah, ya. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya wanita umur 43 tahun sudah menikah. Pekerjaan ibu rumah tangga. Saya mau bertanya, saya dulu Muslim dan suami Kristen, menikah secara Muslim. Dan sekarang kami mempunyai 2 orang anak, lulus SMP dan SD. Dan sekarang kami sekeluarga Kristen. Apa kami harus menikah lagi secara Kristen? Dan keluarga suami tidak merestui kami karena kami berbeda suku. Saya Jawa dan suami Tionghoa.
Dan kami pun tinggal satu atap dengan mertua dan kakak ipar walaupun berat karena kami belum punya tempat tinggal. Terima kasih buat bimbingan dan doanya. Jadi kalau mau diberkati pernikahannya jelas bisa. Cari pendeta yang ada di sekitar di situ supaya Anda diteguhkan pernikahannya, ya. Harus diteguhkan, ya. Jika Anda di sekitar Jakarta, hubungi kami GSKI Rehoboth, baik di Kelapa Gading atau di GSKI misalnya Kebon Jeruk, nanti kami akan pasti menolong Anda, kan pasti bantu untuk peneguhan nikahnya. Oke. Dari wanita usia 30 tahun sudah menikah. Salam Pak Eras, sungguh saya semakin hari semakin diberkati oleh pelayanan Bapak dan segenap tim Truth ID. Saya juga mendengar banyak orang diubahkan melalui kesaksian di Abam. Saya jadi teringat kalimat guru sekolah minggu saya dulu. Benih harus mati supaya hidup, tumbuh pohon dan berbuat banyak. Bagi saya Pak Eras seumpama benih itu yang rela mematikan daging dan kami adalah buah dari pelayanan Bapak. Terima kasih. Semakin banyak dan bertambah-tambah orang yang diubahkan untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak telah menjadi teladan kami. Kami akhirnya bisa merasakan hadirat Tuhan Pak. Karena Pak Eras mengajari kami menyembah yang benar, yaitu harus memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan lebih dulu. Suatu ketika di gereja suami sampai menangis ketika menyembah Tuhan. Suami saya hampir tidak pernah menangis Pak, kecuali benar-benar sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia menangis di gereja itu Pak, baru pertama kalinya Pak setelah 10 tahun dia beragama Kristen. Dulunya sebelum menikah dia dari agama lain Pak, puji Tuhan. Tuhan sungguh amat baik. Saya sungguh sambil terharu menulis ini. Perjalanan kami masih sangat panjang Pak untuk semakin hidup suci seperti yang Bapak teladankan. Semoga Bapak dan keluarga dan tim Truth ID selalu sehat dan panjang umur oleh kekuatan dari Tuhan. Saya merinding ya membaca tulisan ini. Saya juga jadi bersemangat ya untuk terus menjaga kekudusan supaya menjadi yang dikatakan tadi benih yang mati supaya berbuah ya. Mohon izin bertanya Pak. Di rumah kami ini dulunya selalu ada sesaji tiap Selasa dan Jumat Kliwon oleh mertua saya. Dulu buyutnya juga disebut wong pinter dan melakukan praktek seperti menyembuhkan orang di rumah ini. Sekarang kami tinggal bertiga Pak. Kedua mertua sudah meninggal. Saya dan suami dan anak saya laki-laki umur 9 tahun. Anak saya sering ketakutan Pak. Kemana-mana minta diantar misalnya kamar mandi maupun ke dapur atau dimanapun bagian di rumah ini dia selalu minta ditemani. Apakah ada roh-roh jahat di rumah kami? Kemungkinan iya. Oke, nanti kami kalau you di Jakarta atau di mana ya, kami kirim hamba Tuhan untuk membersihkan rumahmu. Ya, kalau kamu ada di Jakarta, kamu temuin kami. Saya akan kasih kamu minyak yang saya doakan diurapi dan kamu akan mengurapi rumah. Dan itu saya lakukan dan ada jemaat-jemaat yang telah bisa membersihkan rumahnya sendiri. Jika perlu kami kirim hamba Tuhan ya, kami bantu. Oh ya Pak, satu pertanyaan lagi, apakah anak-anak umur 9 tahun boleh makan dan minum perjamuan kudus? Sebenarnya bukan soal umur, soal mengerti bahwa perjamuan kudus itu lambang kematian. Artinya maksud saya kesediaan menyatu dengan Tuhan. Mematikan manusia lama, mengenakan hidup baru. Jika anak-anak dididik memahami ini, kamu sudah menjadi satu dengan Tuhan ya nak. Jangan berbuat dosa lagi. Nih, makan roti dan minum anggur. Asal punya pengertian. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.